5 tanda di mana pria berisiko mengalami gangguan fungsi ereksi, atau mungkin Anda sudah mengalaminya. Apa aja tanda itu akan kita bahas pada video ini. Nomor 1 adalah masalah hipertensi. Nomor 2, diabetes. Nomor 3, obesitas. Nomor 4, kolesterol tinggi. Dan nomor 5, masalah prostat. Mari kita uraikan satu persatu, dan Anda saya minta untuk tetap di video ini sampai akhir karena nggak lama. Ini penting untuk Anda karena ini berhubungan dengan kesehatan. Tapi sebelum memulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, jadi ada beberapa tanda-tanda yang mungkin Anda sudah alami, yang mungkin Anda selama ini tidak waspada, ya. Sehingga ketika disfungsi ereksi bermanifestasi muncul, Anda bingung gitu. Dan sementara satu orang dengan orang lain kan backgroundnya kan berbeda. Jadi jangan pernah disamakan gara-gara satu masalah yang muncul, disfungsi ereksi atau impotensi, maka solusinya semua sama, generik. Nggak bisa begitu. Nah, baik, saya mau sharing sedikit aja, pointers-pointersnya aja. Jadi saya nggak menceritakan semuanya karena nggak cukup. Dan lagi kita kan di sini adalah lebih kepada untuk membantu membuka wawasan dan tips-tips sederhananya. Oke, pertama adalah hipertensi. Tahukah Anda bahwa 35% pasien pria dengan hipertensi itu mengalami disfungsi ereksi? Baru dari penyakitnya aja. Kenapa bisa begitu? Karena hipertensi itu berhubungan sekali dengan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau aliran darah yang menuju ke alat vital pria mengalami gangguan, maka tentu resikonya alat vital pria tidak bisa berdiri. Nah, kedua, jika aliran darah yang menuju testis pria berkurang, maka tentu konsekuensi logisnya adalah volume atau produksi hormon testosteron berkurang. Konsekuensinya gairah seks turun, karena testosteron berhubungan dengan gairah seks. Kedua, kualitas dari pembuluh darah itu menjadi turun karena bagian dalam pembuluh darah, dinding ototnya adalah otot polos yang sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nah, kemudian obat-obatan hipertensi, beberapa diantaranya saya sebut bahasa teknisnya aja ya, beta blocker, kemudian kalsium channel blocker, dan obat hipertensi diuretik, itu bisa menyebabkan masalah pada disfungsi ereksi. Tidak semua. Tapi banyak yang mengalami masalah karena obat-obatan ini. Artinya, solusi logisnya adalah begini. Bukan berarti Anda tidak mengkonsumsi obat-obatan hipertensi. Berbahaya. Ya, risiko gagal ginjal, serangan jantung, stroke itu menanti Anda. Obat-obatan dipakai untuk membantu mengatasi kondisi saat ini, kemudian mengubah gaya hidup, memilih makanan yang sehat, dan sementara jika diperlukan Anda menggunakan produk-produk yang bisa membantu fungsi ereksi dengan baik. Ini solusi simpelnya dulu, saya nggak bicara detail. Nah, yang kedua adalah pasien dengan diabetes. Khususnya ada data ya, pasien yang berusia lebih dari 50 tahun, penderita diabetes, kemungkinan mengalami disfungsi ereksi itu sebesar 46%. Nah, jadi ketika Anda saat ini mungkin usianya sudah di atas 50 tahun, dan mengalami disfungsi ereksi alias impoten, coba periksa dulu gula darah Anda. Nah, gejala-gejalanya apa? Orang diabetes itu misalnya Anda gampang haus, padahal banyak minum. Gampang lapar, padahal sudah makan. Kemudian sering kencing. Memang nanti ada saru dengan kondisi masalah prostat. Makanya periksa. Kalau Anda punya gejala seperti ini, periksa. Kenapa? Karena diabetes ini bukan hanya masalah ereksi saja. Diabetes ini adalah the mother of all disease. Dia bisa menyebabkan lagi-lagi serangan jantung, stroke, gagal ginjal, sebab diabetes juga disebut sebagai penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Solusinya memang obat, betul. Tapi obat hanya untuk life saving. Anda harus mau mengubah gaya hidup, kemudian obat-obatannya dipakai, dan nanti bisa menggunakan produk-produk untuk membantu meningkatkan kualitas ereksi Anda. Nah, yang ketiga, obesitas. Obesitas memiliki risiko mengalami disfungsi ereksi sebanyak 50%. Kegemukan ya, maksudnya obesitas itu kegemukan. Tapi yang saya maksud kegemukan ini bukan kegemukan masalah berat badan ya. Ada orang yang berat badannya gede gitu ya. Misalnya seorang Aderai. Aderai itu beratnya mungkin saat ini sekitar antara 85 sampai 90 kilo. Untuk tingginya yang 180,
jika dihitung dengan indeks massa tubuh, dia termasuk obesitas. Tapi kan dia tidak obesitas. Artinya kegemukan kalau persentase lemaknya tinggi. Nah, 50% penderita obesitas itu punya masalah dengan resiko disfungsi ereksi alias impotensi. Kok bisa? Ya bisa. Pertama, masalah kebugaran. Orang yang gemuk itu gampang capek dan lambat pulih. Nomor 2, faktor yang menyebabkan kegemukan juga bisa berkontribusi, tidak selalu, bisa berkontribusi pada penyumbatan pembuluh darah. Oke. Nah, kemudian ketiga, orang-orang yang mengalami masalah kegemukan juga punya masalah aliran darah ke testisnya, sehingga hormon testosteron berkurang, kemampuan ereksi berkurang. Ya, jadi solusinya apa? Solusinya adalah mencegah keberlanjutan proses kegemukan tadi. Ya, memang harus mengatur diet dan mau olahraga, serta mencari penyebab kegemukan. Kenapa saya bilang mencari penyebab kegemukan? Karena penyebab kegemukan antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Ya, nggak semua gara-gara banyak makan dan kurang gerak bisa menyebabkan kegemukan. Coba lihat di sekitar Anda. Betul nggak ada orang yang makannya pagi, siang, malam, makannya sembarangan? Bukan sembarangan dalam arti sembarangan gimana gitu ya. Tapi maksudnya makan apa saja ya gitu, nggak ada pantangan. Tapi badannya tetap kurus. Sementara ada orang yang sudah ngatur-ngatur makan, kok badannya gemuk. Ya, karena penyebab kegemukan itu tidak sama. Misalnya salah satu yang menyebabkan kegemukan adalah merkuri. Merkuri itu bisa mengganggu kerja hormon tiroid yang ada di sini. Hormon tiroid bisa menyebabkan masalah, kurangnya hormon tiroid bisa menyebabkan masalah gangguan metabolisme. Nah, merkuri ini ada di mana? Misalnya ada di tambalan gigi yang terbuat dari amalgam. Kemudian merkuri yang mungkin nyangkut di perut akibat sisa makanannya tidak terbuang sempurna, sementara Anda penyuka makanan laut. Itu contoh. Apalagi obat-obatan yang bisa menyebabkan kegemukan adalah obat antibiotik yang tidak sesuai peruntukannya, Anda konsumsi terus-menerus tanpa resep dokter, tanpa pengawasan dokter, dan atau mungkin terpaksa dokter memberikan obat antibiotik jangka panjang karena Anda punya masalah penyakit yang berat. Nah, ini harus diatasi. Dan masih ada penyebab-penyebab kegemukan yang lain, misalnya kebiasaan mengkonsumsi makanan yang banyak gula tanpa disadari. Ya, ini bisa menyebabkan kegemukan juga. Ini contoh. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu bisa menandakan apa? Kolesterol itu tidak diubah menjadi hormon testosteron. Berarti apa? Ada masalah pada gairah seks, dan kedua ada masalah pada pembuluh darah yang menuju alat vital laki-laki. Itu yang pertama. Kedua, kolesterol tinggi bisa menandakan apa? Proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Itu sebabnya ketika orang punya masalah kolesterol tinggi, sebaiknya segera dicari tahu bagaimana caranya untuk mengatur pola hidup Anda supaya sehat. Dan bolehlah menggunakan obat kolesterol, tapi jangan terus-terusan. Sebab obat kolesterol juga justru bisa menyebabkan masalah, bisa ya, bukan pasti, bisa menyebabkan masalah gangguan ereksi pada laki-laki. Nah, kemudian masalah prostat. Prostat itu adalah kelenjar pada laki-laki yang membantu memproduksi sperma, ya, cairan sperma. Nah, usia 50 tahun umum mulai terjadi pembesaran prostat. Ya, jadi memang setiap pria di atas 50 tahun harus waspada dengan prostatnya. Nah, masalah pada prostat misalnya radang pada prostat atau prostatitis, ya, ditandai dengan gangguan kencing atau nyeri di sekitar panggul yang bisa disebabkan oleh penyakit menular seksual, bisa menyebabkan masalah disfungsi ereksi atau impotensi. Kemudian pembesaran prostat, sebetulnya bukan gara-gara pembesaran prostatnya, tapi efek samping dari obat untuk mencegah keberlanjutan pembesaran prostat bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, yang ketiga adalah mungkin dampak dari tindakan operasi yang dilakukan terhadap penderita kanker prostat. Nah, jika Anda punya masalah prostat, ya, atau curiga punya masalah prostat, kunjungi dokter spesialis bedah urologi untuk mendapatkan nasihat lebih lanjut. Nah, setelah ini semua kita petakan 5 hal ini, maka konsekuensi logisnya apa? Kalau mau mempertahankan ereksi dan Anda
punya salah satu dari masalah yang saya sebutkan di atas tadi, solusi logis apa? Obat untuk mengatasi masalah itu dipakai dulu. Loh, tadi katanya obat-obatan bisa menyebabkan disfungsi ereksi, misalnya obat impotensi, obat kolesterol, obat diabetes juga bisa. Iya, tapi sekarang maksudnya obatnya dipakai dulu untuk apa? Untuk mencegah keberlanjutan penyakit. Yang artinya mencegah untuk bukan life saving, mencegah penyakit jadi mengancam nyawa. Kedua, harus mau mengubah pola hidup sehat. Mengubah pola hidup yang tidak sehat jadi sehat. Ya. Makanan buah 3 kali sehari, memilih menu yang tidak digoreng, menghindari makanan olahan, kemudian mengkonsumsi minyak sehat, air putih yang cukup, mau nggak mau Anda harus belajar. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat sebaiknya hindari, seperti merokok. Itu sangat signifikan. Anda mengurangi rokok, itu bisa membantu Anda untuk kembali pulih ereksinya, jika dibarengi dengan perubahan pola hidup tadi. Nah, setelah ini semua terjadi, sambil mempercepat proses recovery, sambil proses recovery-nya berjalan, tapi Anda ingin dulu fungsi seksnya berjalan dengan normal, Anda bisa melakukan 2 hal. Pertama, Anda bisa melakukan terapi testosteron, baik terapi testosteron dari dokter atau natural testosteron. Natural testosteron misalnya jintan hitam, tribulus, atau jahe hitam, contohnya. Dan kedua adalah Anda bisa menggunakan obat disfungsi ereksi, misalnya sildenafil, vardenafil, dan tadalafil, ya, untuk sementara sambil perbaikannya berjalan. Ya, demikian isi video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.